Halo Sobat Vokasia, pada video-video sebelumnya kita sudah menggunakan berbagai cara untuk melakukan operasi CRUD pada sebuah database di MongoDB. Cara pertama yang paling sederhana yaitu kita menggunakan aplikasi MongoDB Compass. Dan cara yang kedua itu menggunakan MongoDB Shell. Di mana sekarang saya ingin menunjukkan ke kalian bagaimana caranya kita bisa melakukan operasi-operasi CRUD tersebut pada sebuah aplikasi Node.js menggunakan package library yang bernama Mongoose. Dan yang jelas, pastinya kita akan menggunakan cara ini pada pengembangan aplikasi backend kita, supaya aplikasi backend yang akan kita buat bisa menghandle logika pengelolaan data pada database MongoDB kita. Nah, Mongoose ini adalah sebuah ODM atau Object Data Modeling untuk MongoDB dan Node.js. Mungkin bagi kalian yang sudah familiar dengan sebuah database SQL, kalian pernah mendengar istilah ORM. Nah, Mongoose ini sifatnya mirip dengan ORM, tapi untuk database MongoDB yang akan dikelola oleh aplikasi Node.js. Sebenarnya, kita itu bisa juga menggunakan MongoDB Node Driver, yaitu semacam driver bawaan MongoDB untuk mengelola database MongoDB kita melalui Node.js. Namun, di sini kita lebih baik menggunakan Mongoose saja, karena penggunaannya yang relatif lebih mudah. Mari kita langsung saja coba melakukan sebuah operasi CRUD sederhana menggunakan library Mongoose tadi ya. Di sini saya sudah masuk ke direktori baru yang bernama Node Mongoose di sini. Di mana langkah pertama, seperti yang biasanya kita lakukan dalam men-setup sebuah project Node, kita ingin menambahkan sebuah file JavaScript baru. Di sini saya akan beri nama index.js. Lalu kita inisialisasikan npm dengan perintah npm init strip y. Jika sudah, karena kita ingin menggunakan bentuk import ECMAScript di dalam package JSON di sini, kita akan tambahkan property type dengan value module. Seperti ini. Lalu di dalam terminal kita akan langsung saja install Mongoose menggunakan command npm i mongoose. Jika sudah, selanjutnya kita pergi ke file index.js untuk memulai coding fungsionalitas operasi CRUD pada aplikasi Node kita. Akan tetapi sebelum itu, pastinya kita ingin import terlebih dahulu library Mongoose ke dalam file index ini ya. Di mana selanjutnya kita ingin membuat sebuah koneksi antara aplikasi Node.js kita ini dengan server lokal MongoDB kita ya. Caranya juga cukup mudah seperti ini. Di sini kita panggil saja langsung mongoose connect. Di mana di dalam fungsi connect di sini dia menerima dua parameter atau dua argumen, URI string dengan options ya. Yang pertama URI ini akan mengarah ke alamat server lokal MongoDB kita. Pertama-tama kita ketik MongoDB garis miring lalu localhost ya, karena kan ini server lokal MongoDB kita. Lalu di sini port 27017. Nah, port 27017 ini adalah port di mana secara default server lokal MongoDB kita itu berjalan ya. Jadi apabila kalian tidak mengotak-atik portnya sama sekali, maka ini port default yang digunakan untuk menjalankan sebuah server MongoDB. Selanjutnya di sini garis miring lagi. Nah, setelah garis miring ini kita akan mendefinisikan nama database yang ingin kita connect ya. Misal saya akan menggunakan database sebelumnya seperti ShopDB. Lalu di sini karena connect ini adalah sebuah fungsi asinkron, kita bisa memanggil block then. Lalu di dalamnya di sini ada fungsi. Di mana di dalam block then sini saya akan tambahkan sebuah konsol log sederhana aja ya. Connected to MongoDB seperti ini. Jadi sederhananya apabila aplikasi Node kita sudah berhasil connect ke dalam database kita, maka dia akan mengembalikan text connected to MongoDB pada terminal kita di sini. Selanjutnya kita bisa tambahkan juga block catch seperti ini. Error. Di sini kita berikan saja konsol error apabila aplikasi Node.js kita tuh gagal terhubung dengan database MongoDB kita. Di sini kita langsung lempar saja data-data error di sini setelah text connection error seperti ini. Jika sudah, maka kita coba jalankan saja dulu ya dengan menggunakan perintah node index.js untuk memastikan apakah aplikasi Node.js kita di sini sudah dapat berkoneksi dengan baik dengan server MongoDB kita. Nah, jika sudah muncul connected to MongoDB berarti semuanya aman ya. Kita bisa lanjut untuk melakukan setup skema pertama kita.
Selanjutnya, kita akan membuat sebuah skema di sini. Sederhananya, skema itu adalah definisi supaya program Node.js kita ini mengerti akan struktur data atau dokumen dari sebuah collection pada database MongoDB kita. Serta skema juga dapat membantu kita dalam memvalidasi data-data yang akan dimasukkan ke dalam database melalui program Node.js kita ini. Misal anggap di sini saya ingin membuat sebuah skema untuk mendefinisikan struktur dari dokumen user ya. Pertama-tama di sini saya akan membuat sebuah variabel const user schema sama dengan di sini saya akan menggunakan keyword new mongoose schema. Seperti ini. Lalu di dalam kurung kurang sini saya ingin mendefinisikan properti-properti apa saja yang ada di dalam sebuah dokumen user ya. Misal di sini saya ingin menambahkan sebuah properti name. Lalu di dalam name sini juga saya tambahkan kurung kurawal lagi untuk memberikan opsi-opsi properti name ini ya. Jadi opsi-opsi seperti type, misal tipenya apa, tipe data di dalam properti ini, pastinya kan datanya akan bertipe string ya. String seperti ini. Lalu di sini saya juga bisa tambahkan require true. Jadi opsi ini menandakan bahwa property name ini tuh wajib dimiliki untuk sebuah dokumen atau data user. Selanjutnya ada property age atau umur. Tipenya number ya pasti. Require true juga. Selanjutnya ada property email. Tipenya string, require true. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah model yang dapat merepresentasikan collection kita. Misal dalam contoh kasus di sini yaitu collection users. Seperti ini ya. Di mana melalui pemanggilan model di sini, kita itu bisa dipermudahkan untuk melakukan berbagai macam operasi CRUD ke dalam collection yang model ini itu representasikan. Contohnya di sini adalah collection users ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi operasi CRUD pertama kita di sini, yaitu operasi create. Misal di sini saya akan membuat sebuah variabel baru bernama create user. Lalu di sini nilai variabel ini kita akan pasang sebuah fungsi ya, yang gunanya itu untuk menjalankan operasi penambahan data ke dalam database kita. Namun di sini fungsi yang ingin saya buat adalah fungsi asinkron. Nah, sebelumnya saya sudah menyinggung nih bahwa mongoose connect di sini adalah sebuah fungsi asinkron. Lantas, kenapa kita harus membuat fungsi create user sebagai fungsi asinkron? Karena ketika aplikasi Node.js kita itu berurusan dengan yang namanya database, pastinya kita ingin memastikan semua logika kode yang ada hubungannya dengan operasi database, seperti contohnya misal connect ke database atau bahkan operasi CRUD, kita ingin proses kode itu dapat berjalan dengan baik, tanpa menghambat proses-proses lainnya. Maka dari itu, kita membutuhkan yang namanya asynchronous function. Karena umumnya, proses operasi database itu memakan waktu yang signifikan ketimbang proses-proses lainnya. Dan karena Node.js ini secara default menjalankan prosesnya secara sinkron, maka aplikasi Node.js kita itu akan terblokir selama proses database itu dijalankan hingga selesai, yang akan dilanjut dengan proses selanjutnya. Kesimpulannya, proses yang berhubungan dengan operasi database itu kita harus jalankan secara asinkron. Nah, kalian bisa searching lebih lanjut mengenai pemrograman asinkron pada JavaScript jika kalian ingin mencari tahu lebih dalam. Umumnya, ada dua cara untuk melakukan pemrograman asinkron pada Node.js. Yang pertama ada promise based dan yang kedua ada async await keyword. Di mana di sini kita akan menggunakan cara kedua yaitu async await keyword ya. Untuk keyword async sendiri di sini saya akan langsung tambahkan saja. Lalu dilanjut dengan membuat fungsi seperti biasa. Lalu dalam kurung awal di sini kita ingin menambahkan sebuah variabel baru bernama user di sini yang dapat menampung data user yang ingin kita tambahkan ke dalam database. Cara menambahkan datanya itu bagaimana? Di sini kita mendefinisikan dulu data yang akan masuk ke dalam database. Seperti ini ya, new user. Jadi dia memanggil dulu modelnya di sini. Lalu kurung kurawal di sini. Di mana melalui modelnya di sini kita sudah diberikan contoh terkait properti-properti apa saja yang ada di dalam sebuah dokumen user. Misal di sini saya langsung tambahkan saja value untuk property name, misal John Doe. Lalu age, misal 30, email john@example.com mungkin. Lalu di bawah sini, saya akan jalankan proses yang dapat menyimpan data user ini atau dokumen user ini ke dalam database menggunakan fungsi
save di sini ya. Nah, kalau kalian notice di sini, saya menggunakan keyword await. Yang mana keyword ini hanya bisa digunakan di dalam sebuah fungsi asinkron atau async di sini. Nah, karena proses user save ini adalah sebuah proses yang berurusan langsung dengan database, maka kita ingin proses ini dijalankan secara asinkron menggunakan keyword await. Karena kalau kita perhatikan fungsi mongoose connect di sini, dia tuh adalah fungsi asinkron ya, di mana prosesnya itu akan berjalan di samping proses-proses sinkron di sini. Nah, sekarang bayangkan apabila fungsi create user ini adalah fungsi sinkron. Berarti anggap fungsi ini tidak menggunakan keyword async atau await. Dimana kalau kita misal jalankan fungsi ini, namun karena fungsi ini sinkron, maka akan berpotensi di mana fungsi ini sudah dijalankan duluan, tapi program node kita itu belum berhasil connect ke database. Maka akan sangat lucu ya, di mana fungsi ini memasukkan data user ke database yang belum connect sama sekali dengan aplikasi node ini. Oke, mari kita lanjut saja nih tambahkan kodenya nih. Dimana setelah data user ini berhasil kita save, kita langsung tambahkan console log saja di sini. User created titik 2, kita langsung tambahkan data usernya di sini. Dimana selanjutnya kita ingin menjalankan fungsi ini di bawahnya ya. Caranya cukup sederhana, kita cukup sebut nama fungsi ini, create user, lalu tanda kurung kosong di sini ya, karena kan parameternya tidak ada sama sekali. Lanjut kita save saja filenya, lalu kita jalankan di sini node index.js. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka program sudah berhasil menambahkan sebuah data user ke dalam database ShopDB kita. Jadi misal apabila kita pergi ke MongoDB Compass di sini, kita connect ke server lokal kita masuk ke ShopDB, maka sekarang jadi ada dua collection di sini ya. Dimana collection yang pertama itu adalah products yang sudah kita buat sebelumnya pada tutorial MongoDB Shell kita. Lalu collection yang kedua ada collection user nih yang baru saja dibuat oleh aplikasi Node kita. Nah, di dalam collection ini sudah berisi data user John Doe ya, seperti ini. Selanjutnya mungkin kita akan tambahkan user baru di sini, misal Jane Doe. Misal umurnya 60 dia. Sini email Jane Doe. Lalu kita coba jalankan lagi programnya. Nah, maka akan terbuat sebuah user baru yang bernama Jane Doe di sini. Dimana kalau kita pergi ke MongoDB Compass, di sini kita refresh. Nah, maka sekarang akan muncul dua data baru ya. Selanjutnya di sini saya akan langsung saja membuat sebuah fungsi yang dapat menjalankan operasi read dari database kita. Jadi sederhananya mencari data-data user dalam database ShopDB ya. Const read users misal di sini. Lalu kita menggunakan async keyword lagi. Misal di sini saya ingin menampung semua data user dalam sebuah variabel yang bernama users. Dimana untuk cara pengoperasiannya juga kurang lebih sama seperti MongoDB Shell kemarin ya. Kita cukup menggunakan fungsi find di sini. Lalu langsung saja kita console log. Misal users. Seperti ini ya. Lalu di bawah sini saya ingin komenkan dulu nih perintah untuk menjalankan penambahan data user di sini. Karena selanjutnya di sini kita hanya ingin membaca data user yang ada ya. Jadi kita cukup panggil saja fungsinya di sini read user seperti ini. Lalu kita jalankan lagi program kita. Maka program akan mengembalikan sebuah array yang berisikan user-user yang sudah kita input tadi datanya ya. Oke, berarti fungsi read sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita coba update di sini nih. Dimana di sini kita akan langsung saja buatkan fungsinya ya. Misal variabelnya kita berikan nama update user. Async juga. Namun di sini di fungsinya dia menerima satu parameter, satu argumen ID ya. Di mana fungsi untuk mendapatkan data user berdasarkan ID lalu mengupdate-nya itu seperti ini. Find by ID and update seperti ini ya. Di mana fungsi find by ID and update ini menerima argumen pertama yaitu ID yang dicari yang dilanjut dengan update query di sini ya. Nah, untuk ID yang dicari kita cukup panggil saja nih yang dari parameter ID sini. Lalu misal karena di sini saya ingin mengupdate data user, mungkin saya ingin mengupdate data umurnya ya, age-nya. Misal menjadi umur 31. Nah, selanjutnya di sini ada opsi yang sifatnya opsional ya. Saya berikan new true. Supaya fungsi ini mengembalikan data yang terbaru ya. Jadi data yang sudah diupdate lalu disimpan ke dalam variabel ini.
Selanjutnya kita console log saja. Ini. Nah, coba kita jalankan saja di sini di bawah read user di sini. Update user. Nah, karena fungsi update user di sini membutuhkan satu argumen ID, maka kita ambil saja ID dari user Jondo di sini ya. Dalam bentuk string. Jika sudah, maka selanjutnya kita akan jalankan di sini. Di sini pesannya user updated Jondo yang umurnya 30 menjadi 31. Dimana sekarang kalau kita refresh di MongoDB Compass di sini, nah umur Jondo sekarang menjadi 31 ya, menandakan bahwa proses update-nya di sini sudah berhasil. Nah yang terakhir pastinya kan ada delete ya, const delete user. Kurang lebih dia mirip ya dengan update di sini. Dia menerima parameter ID dari data yang ingin dihapus. Di dalam sini kita mungkin tidak perlu mendefinisikan sebuah variabel ya, mungkin kita langsung jalankan saja fungsi untuk menghapus sebuah user dari database. Find by ID and delete di sini ya. Jadi kalau yang update di sini kan find by ID and update, di sini find by ID and delete. Lalu di sini dia menerima parameter ID ya. Di sini kita langsung saja console log user deleted seperti ini. Lalu di sini kode untuk menjalankan fungsi update kita komenkan dulu. Lalu kita jalankan delete user. Mungkin di argumennya sini dia akan menerima ID yang sama ya, berarti ID user Jondo tadi. Selanjutnya kita jalankan saja. Nah, maka sudah muncul nih pesan user deleted yang menandakan user sudah berhasil dihapus dari database. Sekarang apabila kita hit refresh pada MongoDB Compass, nah sekarang datanya tinggal satu ya, tinggal data Jondo aja di sini ya. Baik, berarti kalau kita sudah sampai sini, maka program CRUD kita sudah berjalan dengan baik ya. Demikian, itulah tutorial sederhana mengenai bagaimana caranya kita bisa melakukan operasi CRUD menggunakan library Mongoose pada aplikasi Node.js kita. Sekian terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.